Dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19 saat ini, kita mesti tetap jaga stamina dan daya tahan tubuh. Imunitas yang kuat akan mampu menahan virus yang akan menyerang. Imunitas tubuh berasal dari pangan yang kita konsumsi. Pangan tidak boleh bersoal, artinya pertanian tidak boleh berhenti.
kondisi menghadapi wabah COVID-19 saat ini, kita mesti tetap jaga stamina dan daya tahan tubuh. Imunitas yang kuat akan mampu menahan virus yang akan menyerang. Imunitas tubuh berasal dari pangan yang kita konsumsi. Pangan tidak boleh bersoal, artinya pertanian tidak boleh berhenti. Di lahan kami bekerja, jaga pangan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua di seluruh Indonesia. Yang terhormat Ibu Direktur Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Di sini ada Ibu Indah Sugawati. Selamat pagi Bu Indah. Pagi, Mana. Selamat pagi juga kepada Ibu Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Dr. Leli Nuryati. Ibu, alhamdulillah sehat ya Bu? Alhamdulillah. Dan di sini beliau juga didampingi oleh tim penyuluh dan juga tim Dari PSP, PSP. Pembiayaan. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, perwakilan dari Kostrawil, Kostrada, Kostratani, UPK Lingkup Kementerian Pertanian, dan yang berbahagia rekan-rekan penyuluh pertanian seluruh Indonesia, selamat bergabung dengan acara kita Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian volume ke-11 edisi Jumat hari ini tanggal 19 Juni 2020. Hari ini kita akan membahas topik tentang peran penyuluh pertanian dalam rangka percepatan realisasi KUR dan asuransi pertanian di era new normal pandemi COVID-19. Baik, Ibu Direktur, ini banyak sekali masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani kita di lapangan tentang bagaimana mereka memproses administrasi tes KUR, kemudian bagaimana mereka juga memproses klaim tentang asuransi, dan juga ada yang info-info dan isu-isu tentang bagaimana sih sebenarnya petani tanaman pangan yang susah mendapatkan atau mengakses KUR dan asuransi. Baik Bapak dan Ibu, narasumber kita sudah hadir di sini. Kita akan simak bersama materi dan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur Pembiayaan. Silakan Ibu Indah. Terima kasih Mbak Lina dan juga Ibu Leli yang buka puslu yang memberi kesempatan kepada kami di Direktorat Pembiayaan di Prasarana Sarana Kementerian Pertanian. Bapak Ibu sekalian, penyuluh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita masih dalam Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini baru kali ini
Kementerian Pertanian mempunyai program mengenai pengawalan dari KUR ini, kredit usaha rakyat. Kita tahu bahwa di era yang COVID saat ini memang tidak mudah dalam hal petani untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat. Jadi pada pagi hari ini kami diminta oleh Ibu Kapuslu untuk memberikan arahan atau memberikan sosialisasi mengenai bagaimana kita tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Dina untuk kita mendapatkan bisa memanfaatkan KUR yang sudah disediakan oleh kita Kementerian Pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kami ingin mensosialisasikan sedikit, Bu Kapus ya, kita ingin mensosialisasikan sedikit mengenai KUR dan asuransi pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon maaf ya, sebetulnya Bu Kapus pagi hari ini sebenarnya Pak Dija sendiri yang ingin hadir, tetapi beliau saat ini mendampingi Pak Menteri untuk kunker di Lampung. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai KUR ini sebenarnya itu berawal dari arahan Bapak Presiden kita Republik Indonesia pada ratas tanggal 19 Desember. Bisa ditayangkan Mas untuk mengenai arahan Pak Presiden. Bisa ditayangkan Mas? Lanjut Mas, ditayangkan. Arahan Pak Presiden Mas. Next Mas. Ya. Bisa suaranya di Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesan khusus dari Pak Presiden kami pada ratas tanggal 9 Desember 2020. Rapat terbatas siang hari ini akan dibahas mengenai pelaksanaan program kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun 2020 yang plafon anggarannya akan kita tingkatkan menjadi 190 triliun dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7% diturunkan menjadi 6%. Ini adalah angka yang sangat besar yang seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya ingin mengingatkan bahwa plafon KUR yang semakin besar jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi karena penyaluran yang tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif. Karena laporan yang saya terima, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian. Dan untuk sektor pertanian, saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada. Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil, dan menengah juga baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga masih rendah. Saya kira inilah yang harus kita carikan, titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha UMKM. Misalnya, apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus, menyesuaikan waktu produksinya. Atau kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya.
Saya juga memiliki catatan terkait dengan kinerja sektor perbankan, khususnya bank-bank BUMN yang dalam penyaluran kurnya di sektor produktif. Saya mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih meminta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima kur, karena khawatir pinjamannya macet. Yang ini juga perlu saya koreksi, karena kita memerlukan pendampingan bagi UMKM, dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas ke kelas yang lebih atas. Saya juga menerima laporan bahwa masih ada praktek bank pelaksana kur yang hanya memindahkan dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat atau kur. Praktek-praktek seperti ini yang tidak boleh terjadi, sehingga kur betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas. Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Pak Menko, saya persilakan. Ya, barangkali itu tadi Bapak Ibu sekalian, mengapa saat ini kami di Kementerian Pertanian yang dulunya kur ini tidak pernah kita kawal, Bapak Ibu sekalian, penyuluh ya, sekarang kita harus mengawal, di mana saat ini kita mempunyai target itu 50 triliun, Bapak Ibu sekalian, ya, dan di sini berada di 5 komoditi kita, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan juga alat mesin pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, lanjut Mas, Bapak Ibu sekalian, di sini kita ingin apa sih sebetulnya kur itu? Jadi kur itu merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang mempunyai usaha produktif dan layak yang sumber dananya berasal dari bank pelaksana, bukan dari APBN. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kur ini adalah subsidi bunga, ya Bapak Ibu sekalian, bukan merupakan jadi subsidi bunga bukan merupakan bantuan, ya. Jadi harus di kredit yang harus dikembalikan. Jadi seperti pesannya Pak Presiden, ini Pak Presiden berpesan kalau kur itu namanya meminjam. Nah, meminjam itu harus dibayar angsurannya, harus disiplin. Ada mencicil dan akhirnya ada kredit macet seperti dulu kasusnya KUT. Nah, itu yang kita tidak mau Bapak Ibu sekalian, ya. Tolong nanti Bapak-bapak penyuluh kalau sudah punya calon debiturnya berbicara kepada petaninya. Ini kalau udah dikasih kur harus ini minjam, harus dikembalikan, ya. Kreditnya murah, hanya 6%. Nah, ya, jadi jangan lupa nanti kalau sudah minjem terus buat kawin lagi atau dibeliin motor. Nah, itu harus hati-hati di sini. Jadi kita harus benar-benar nanti Bapak Ibu penyuluh untuk mencari calon-calon debitur yang benar-benar mereka tidak bermasalah dengan bank. Jadi tujuan kur di sini yaitu meningkatkan dan memperluas penyaluran kur yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Presiden kepada usaha yang produktif dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja. Kalau kita utamanya adalah Pak Menteri, sekarang kita sudah tidak ini lagi Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah mengurangi sedikit demi sedikit mengenai subsidi alat mesin pertanian, subsidi bahkan
kemarin dari hasil DPR kita banyak subsidi kita yang mulai dikurangi oleh pemerintah. Nah, dari KUR inilah nanti kita bisa menambah jadi subsidi dikurangi, hasilnya dari KUR ini. Lanjut, di dalam KUR saat ini kita plafonnya yang tadi sudah saya katakan, suku bunganya turun menjadi 6%, dan saat ini kita mempunyai 190 triliun di 2020, dan juga kita meningkatkan plafon KUR mikronya yang dulu 25 juta menjadi 50 juta. Jadi dengan adanya peningkatan ini kami menginginkan supaya Bapak Ibu sekalian bisa menyerap KUR kita yang 50 triliun tadi, yang ada di tanaman pangan 14,23 triliun, hortikultura 6,39 triliun, perkebunan 20,37 triliun, peternakan 9,1 triliun. Jadi kami di sini memohon sekali kepada Bapak Ibu penyuluh untuk bisa mensosialisasikan dan membantu kami untuk meningkatkan penyerapan KUR kita saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, KUR kita yang di bidang pertanian ya Bapak Ibu, bukan yang di KITA ya, bukan di Kementerian Pertanian, yang bukan 50 triliun. Di bidang pertanian itu banyak sekali. Ada di UMKM, ada di Kemendes, ada di semuanya. Itu sekarang sudah terserap, itu sekitar hampir 19 triliun ya, dari plafon yang tadi 190 triliun. Jadi sebetulnya masih di bidang pertanian itu masih sangat rendah. Jadi kami ingin segera dipacu, karena kami juga mempunyai target penyaluran yang kita sendiri, Kementerian Pertanian. Sekarang sudah berapa, Bu Dewi, kira-kira ada 10% atau berapa penyerapan yang KUR kita sendiri, Kementerian Pertanian? Iya, dari 19 triliun. Ya, dari 19 triliun baru 10%-nya Bu Kapus. Ini cukup, masih mana Bu Kapusnya nggak ada? Ya, masih Bapak Ibu masih sangat rendah sekali. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu juga membantu memacu dari penyerapan KUR ini. Jadi di sini seperti kita tahu bahwa untuk target penyaluran per provinsi itu tanaman pangan yang tadi itu coba Mbak Mas yang tanaman pangan target Aceh ya, Aceh nih 176.300 ya, yang di Aceh. Jadi kami mohon nanti target-target ini, lanjut Mas, yang target kami mohon para penyuluh nanti benar-benar bisa ini nanti bisa di-copy Bu Lina untuk para penyuluh agar mereka tahu bahwa kita mempunyai target mengenai penyaluran KUR per provinsi ya, dari Aceh sampai Papua ya, semua ada ya Bu Dewi ya. Kita ada Papua itu 21 miliar ya, 21 juta ya, 308 miliar totalnya pangan ya, 380 miliar ya. Oh ya totalnya ya 308 miliar Papua. Sedangkan yang paling tertinggi di sini targetnya adalah Jawa Timur. Jawa Timur itu
targetnya 6 triliun ya, 6 triliun ya. Jawa Timur tolong nanti penyuluh turun ke lapangan bersama Kostratan, teman-teman dari Kostratan dan juga dari kita punya penyuluh SPPS fasilitator pembiayaan swadaya. Nah, itu tolong nanti ikut membantu dalam penyaluran KUR kita saat ini. Jadi itu yang paling penting adalah Jawa Timur, mohon untuk dilakukan penyerapan secara cepat. Di mana yang paling terbesar adalah komoditi tanaman pangan di sini 2 triliun. Jadi tolong ya Bapak Ibu sekalian untuk supaya ini nanti lewat penyuluh, lewat Badan SDM, Bu Leni, untuk kita sama-sama nanti membuat semacam satgas KUR barangkali ya Bu ya, untuk percepatan penyerapan KUR kita saat ini. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi di depan, bahwa untuk realisasi KUR kita per tanggal 11 Juni 2020, tanaman pangan itu sudah 31,62%, hortikultura 12,81%, perkebunan 29,34%, peternakan 19,19%, dan juga di sini kombinasi antara pertanian perkebunan dengan peternakan. Jadi sebetulnya kita juga seperti kemarin saya diundang oleh dinas-dinas peternakan se-Indonesia, mereka punya program sawit dengan sapi. Nah, disinilah masih sangat kecil sekali penyerapannya, baru 5,40%. Jadi, dan juga yang paling kecil lagi adalah jasa pertanian. Nah, jasa pertanian perkebunan ini arahnya adalah yang tadi saya katakan juga, bahwa kita bisa dengan KUR ini membeli alat mesin pertanian. Inilah yang harus didorong Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu saat ini banyak anggaran-anggaran kita yang dipotong, terutama juga tentang alat mesin di pertanian ini, sehingga petani dan petani bisa membeli alat mesin pertanian ini dengan cara KUR. Kenapa kita mendorong dengan cara KUR? Karena kita ingin petani kita mandiri, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dulu disubsidi, diberi sama pemerintah, eksavator, segala macam. Nah, itu seperti kemarin itu yang di Kalimantan Selatan, itu waktu Hari Pangan Sedunia, itu ada eksavator hampir 70 lebih eksavator. Sekarang semua sujud syukur mangkrak ya. Nah itulah, dan saya juga lihat banyak berbagai traktor segala macam subsidi kita yang tidak maksimal dipergunakan, dan tidak bisa dengan KUR ini petani bisa membeli sendiri. Di sini kalau petani bisa membeli sendiri, dan kita menginginkan mereka juga bisa memelihara alat mesin pertaniannya, dan juga bisa mereka disewakan. Seperti kemarin kasus kami di Palembang, ada petani yang ingin membeli combine seharga 1,5 miliar. Padahal kita tahu kan KUR-nya hanya 5 sampai yang kecil itu 5 sampai 50 juta. Dan yang mikro itu 50 sampai 500 juta. Kalau 5 sampai 50 juta tanpa anggunan, nah yang 50 sampai 500 itu ada anggunannya. Nah, bagaimana dia bisa membeli 1,5 miliar harga combine? Nah, itu dengan KUR, dengan bunga yang rendah, hanya 6%, Bapak Ibu sekalian, itu mereka dengan ada satu kelompok, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dengan sistem kita punya UBJA, usaha alat mesin pertanian, mereka berkelompok, mereka 500, ada 3 orang, mereka
seperti yang saat ini kita lakukan, kita kur Kementerian Pertanian yang 50 triliun dengan perbankan. Jadi ini tetap hubungannya nanti Bapak Ibu sekalian lebih banyak kita ke cabang daerah ya. Yang tadi saya katakan bahwa kur yang kita kawal saat ini saya lebih arah ke pola klasterisasi. Jadi kalau itu adalah hamparan luas bisa berapa ribu hektar, berapa ratus hektar seperti yang kemarin dilakukan di NTB, liar Bapak Ibu sekalian, untuk bawang putih dan juga untuk jagung di Sumbawa. Alhamdulillah sekarang sudah PKS, sudah cair dengan pola klasterisasi, ada off-takernya, ada afalisnya, ya, ada asuransinya, dan di sini kita bekerja sama dengan Kosta Tani dan penyuluh dan juga dengan kepala dinas. Jadi itu yang ingin kita tekankan, bahwa kur yang Kementerian Pertanian lebih ke arah klasterisasi polanya, dan juga kita menginginkan pembelian kur kreditnya itu untuk pembelian alat mesin pertanian, ya Bapak Ibu sekalian. Di mana kita inginkan, kalau sekarang kita kalau hanya target kita hanya menyalurkan biasa, itu sudah biasa-biasa saja. Jadi kita ingin mempunyai skim yang khusus yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Presiden, ya, ada skim khusus untuk kur kita supaya cepat terserap dan juga tepat sasaran dan juga tidak terjadi kredit macet gitu. Ya, dimana saat ini kita memfokuskan kepada provinsi wilayah yang program kita, oplah kita punya 6.000 itu ada di Kalteng dan Sumsel. Jadi tolong nanti Bapak Ibu yang tidak mendapatkan subsidi, ya, ini jangan sampai double subsidi. Yang tidak mendapatkan subsidi pupuk maupun benih dari kita pemerintah, itu kita melalui kur. Dan juga kami menginginkan jangan sampai ini telat, ya. Saat ini kami ingin mengejar, ini sudah bulan apa ya, bulan Juni. Nah, sudah mulai tanam. Kami menginginkan Bapak Ibu segera turun ke lapangan dan sosialisasikan kur, cari debitur-debiturnya dari petani-petani kita yang membutuhkan secepatnya. Berapa mereka inginkan? Ada yang ingin 10 juta silakan, ada yang ingin 20 juta silakan, kumpulkan, dikolek semua, ya. Dan disitulah intinya semangat kita, jangan sampai petani-petani kita terjerat oleh rentenir, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita juga punya LKMA, Bapak Ibu. Kita punya Koptan, ya. Jadi dari Koptan, dari LKMA itulah Bapak Ibu bisa mereka menjadi off-takernya atau menjadi avalisnya atau mereka menjadi yaitu tadi koleksi agen dari bank. Kemarin kita Direktorat Pembiayaan sudah melakukan kerjasama dengan Bank BNI 46 dan LKMA kita menjadi agen untuk BNI 46. Jadi di situ LKMA-nya bukan hanya nanti dia bisa menyalurkan pupuk, benih dan sebagainya, tetapi dari situ juga dia bisa mendapatkan lebih pendapatan, yaitu bisa bayar listrik, ya, bayar cicilan, bahkan bisa juga kalau memang ini cicilan rumah dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri kami juga, ini strategi kemarin kita bahwa sudah mengeluarkan surat kepada himbauan kepada Himbara, BRI, BNI, dan Mandiri pada tanggal 4 Mei kemarin mengenai percepatan realisasi kur sektor pertanian. Jadi Pak Menteri sudah ada surat kepada seluruh Himbara untuk membantu kita dalam penyaluran kur ini. Dan juga kita kur kita ini Bapak Ibu sekalian karena baru ini, jadi saya juga sedang berjuang Bapak Ibu sekalian
Semoga kita juga punya BLU khusus pertanian, karena sekarang kita belum mempunyai itu. Kami sedang koordinasi dengan Menko Perekonomian, di sana ada komite KUR, dan kita juga untuk data-data kita bekerja sama dengan SMI di Kemenq, dan juga kita sedang koordinasi dengan OJK untuk target kita yang 50 triliun. Jadi jangan sampai kemana-mana yang 50 triliun ini, Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini kami sedang mendata untuk mana 50 triliun yang memang disalurkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi yang sudah tercapai 190 triliun saat ini itu akan kita data kembali dengan teman-teman Kemenq. Yang tadi itu dikatakan oleh Bu Dewi, kita baru sekitar 10% pencapaiannya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada skema-skema, nanti bisa diindikan sajalah. Nah, lanjut saja. Ini skema klasterisasi yang tadi saya katakan, bekerja sama dengan bank, di mana mereka juga selain mempunyai kredit untuk usaha tani, mereka juga punya kredit mengenai monitoring cuaca itu. Jadi kayak smart farmingnya itu bisa nanti diedukasi di Android kita. Jadi mereka akan ini dalam rangka pertanian yang 4.0. Jadi mereka mempunyai semacam didukung pembiayaan mudah murah, yaitu dengan tadi itu, dengan KUR tadi itu, sehingga kita dengan alat ini bisa mendeteksi mengenai memonitoring cuacanya, pemupukannya, pencegahan hama penyakitnya, dan alat tersebut bisa merekomendasikan kapan kita memupuk, berapa dosisnya, pupuk apa yang baik, bagaimana keadaan lahan kita, dan sebagainya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ini lanjut saja. Ini nanti untuk ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini peran kita, peran penyuluh ya. Saya apalagi dalam keadaan yang COVID seperti ini, tetap jaga kesehatannya ya, tetap jaga staminanya, banyak minum teh panas dan jeruk hangat ya. Nah, di sini saya menginginkan Bapak Ibu sebagai tonggak yang paling ujung, yang paling terdepan bersama petani ya, tolonglah kita secepatnya membantu kita dalam pendataan CPCL. Walaupun saat ini kami sudah mempunyai hampir 16.000 debitur yang akan dieksekusi oleh bank yang tadi itu. Bisa juga selain 3 bank yang tadi kita sebutkan, BNI, BRI, Mandiri, Bapak Ibu juga bisa dengan bank daerah ya. Kalau pamannya di Jabar, Bank Jabar, kalau di Aceh, Bank Aceh, atau di Sumsel ada Bank Sumsel, Kalimantan, dan segalanya. Dan Bank Jateng ya, besok itu ada di Kendal, mereka dengan Bank Jateng. Di mana nyamannya lah ya, untuk mereka menyalurkan secara cepat mengenai KUR kita saat ini. Jadi KUR ini tetap by name by address, nggak bisa kita, walaupun tadi saya bilang skala klasterisasi, yang nanggung ya tetap petaninya ya, sendiri-sendiri. Namun di sini dengan adanya klasterisasi, dengan adanya off-taker, itu nanti petani kita tidak diberi uang ya. Sekali lagi, petani kita tidak diberi uang karena saya tidak mau ada kredit macet. Saya nggak mau nanti petaninya dikasih uang, terus mereka kawin lagi atau apa. Nah, saya nggak mau. Jadi kami tetap akan memberi sarana prasarana produksi. Makanya untuk itu kita bersama dengan bank, bersama dengan off-taker untuk menyalurkan kredit itu supaya aman untuk petani kita.
Dan juga di sini penyuluh juga akan memberikan rekomendasi terhadap petani yang berpotensi untuk pengajuan KUR. Jadi dan juga di sini petani yang memerlukan, apalagi yang secepatnya ya budidaya usaha tani ini, petani maaf Ibu Direktur, kita sudah tersambung dengan Bapak Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Oh ya. Selamat pagi Bapak. Pagi ya. Ya. Pagi Pak. Ya. Pagi sebentar saja saya. Paling 5 menit sebelum terbang ini. Oh, sebelum terbang ke Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penyuluh, Bapak Ibu sekalian, Bu Ses, Bu Kapus yang tergabung di Pitkon ini yang saya hormati dan saya banggakan. Beberapa hal saja ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih adanya event Fitkom dengan para penyuluh ini. Dan memang penyuluh merupakan ujung tombak kita di daerah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Direktur secara lengkap. Saya hanya ingin menambahkan yang pertama, Bapak Ibu penyuluh, Kementerian Pertanian mempunyai alokasi dana KUR itu lebih kurang 50 triliun rupiah dan ini harus habis. Realisasi sampai dengan saat ini tadi sudah disampaikan lebih kurang 19,3 triliun rupiah. Jadi kita masih punya alokasi KUR kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat murah 6%, lebih kurang masih 31 triliun rupiah. Untuk itu saya harapkan kepada Bapak Ibu penyuluh untuk ikut mensosialisasikan kepada para petani kita untuk melakukan budidaya, untuk melakukan pembelian sarana dan prasarana pertanian seperti alat-alat mesin pertanian. Karena kalau kita mengandalkan dari pemerintah itu akan lama baru tercukupi. Tapi dengan pinjam melalui KUR itu akan yang pertama akan terpelihara dengan baik karena itu adalah milik sendiri, kemudian bisa disewakan sendiri. Dan sudah banyak contoh-contoh seperti itu dan ternyata berhasil. Dan cicilannya pun karena bunganya hanya 0,5% per bulan itu sangat terjangkau. Itu mungkin yang perlu diberikan pengertian kepada para petani kita. Kemudian yang kedua juga untuk usaha di bidang pertanian. Misalnya pinjam sampai 50 juta itu tanpa jaminan, ya, tanpa jaminan itu sudah bisa akses. Caranya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur. Menghimpun, menginventarisir petani-petani yang ingin meminjam KUR tersebut. Kemudian kalau sudah banyak itu dilaporkan ke kepala dinas, tentunya sepengetahuan kepala BPP. Kemudian nanti kepala dinas berkirim surat ke pusat. Bisa langsung ke Direktur Pembiayaan, bisa juga lewat Direktur Jenderal. Dan nanti dari sana kita kirim tim ke lokasi dengan mengikutsertakan dari pihak bank, sehingga di situ bisa langsung mengakses dan hari berikutnya pihak bank akan memverifikasi dan langsung di beberapa wilayah yang kami laksanakan seperti itu langsung cair. Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan contoh di Lombok ya Bu ya, di Lombok Timur atau Lombok Barat itu seperti itu. Jadi mohon ini juga dapat direspon oleh para penyuluh sehingga dana KUR yang memang menjanjikan ini itu bisa diserap oleh para petani kita, bisa dimanfaatkan oleh para petani kita semaksimal mungkin untuk usaha taninya. Ya, jadi kita punya mitra kerja juga di daerah seperti ada LKMA, ada kelompok tani, kemudian tentunya saya berharap ujung tombak kita di desa itu adalah penyuluh. Jadi mohon sekali lagi kepada para penyuluh kita untuk mensosialisasikan program KUR ini kepada para petani kita dengan menyampaikan bahwa sampai dengan 50 juta rupiah tanpa agunan atau tanpa jaminan. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya nanti di lapangan melalui
mendapatkan kendala gitu ya. Misalnya BRI atau BNI Platnam atau Bank Mandiri tidak mau merespon, cepat laporkan kepada kami. Sehingga kami nanti akan langsung melambung kepada pimpinan BRI, pimpinan BNI atau pimpinan Bank Mandiri di pusat untuk menegur pimpinan-pimpinan cabang yang ada di daerah. Gitu. Itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah kalau ada komunikasi seperti itu langsung bisa cair dan terakses dengan baik. Tentunya kami juga harapkan bahwa para petani kita juga konsisten untuk memanfaatkan dana KUR itu sebaik-baiknya, baik untuk melakukan budidaya, untuk pembelian fasilitasi pertanian seperti alat mesin pertanian dan sebagainya, ataupun untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang pertanian seperti pupuk, benih dan seterusnya. Gitu, sehingga para petani kita ini ke depan akan lebih sejahtera dan tentunya bisa meningkatkan profitasi di usaha budidayanya dalam rangka meningkatkan produksi nasional, baik itu komoditas tanaman pangan, baik itu komoditas perkebunan, baik itu komoditas hortikultura, dan tentunya juga di bidang peternakan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di samping KUR kita mempunyai program asuransi. Yang pertama asuransi padi. Asuransi padi ini sangat menjanjikan, membuat petani tenang. Jadi para petani akan tenang, tidak takut kebanjiran di musim hujan, juga tidak akan takut kekeringan di musim kemarau karena bisa akses asuransi. Asuransi ini para petani hanya diwajibkan membayar Rp36.000 per musim tanam per hektar. Dan apa manfaatnya? Kalau terjadi kekeringan, terjadi puso yang lebih dari 75% itu maka akan diganti oleh bank pemerintah, diganti oleh Bank Jasindo, BUMN kita itu sebesar Rp6 juta, sehingga para petani yang mengalami puso atau mengalami gagal panen itu bisa langsung bisa menanam kembali dengan uang 6 juta tersebut. Ini juga banyak petani-petani kita yang tidak tahu. Saya sering ke daerah, berkunjung ke desa-desa, dan ketika saya menanyakan kepada para petani tentang asuransi ini, mereka banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu saya harapkan bisa disosialisasikan ke para petani kita. Kemudian yang kedua ada asuransi ternak. Asuransi ternak ini petani hanya kewajiban membayar Rp40.000 per ekor per tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau ternaknya mati itu bisa diganti oleh Bank Jasindo, oleh bank pemerintah itu sebesar Rp10 juta. Jadi tolong kepada para penyuluh ini juga disampaikan kepada para petani ternak kita sehingga para petani ternak pun bisa nyaman dalam melakukan budidaya ternaknya gitu ya. Jadi para penyuluh yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tolong program Kementerian Pertanian yang bagus ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan saya harapkan program-program yang bagus ini bisa sampai ke petani dan petani mau mengakses program ini secara baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, para penyuluh, sekali lagi saya salam hormat dan salam bangga kepada Bapak Ibu para penyuluh sekalian yang memang merupakan ujung tombak di bidang pertanian yang ada di desa-desa. Ini waktunya saya sudah mau terbang, lebih kurangnya mohon maaf. Bu Direktur bisa dilanjutkan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak. Ya, sukses. Ya, makasih ya. Ya. Terima kasih. Apa silakan dilanjutkan. Terima kasih yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sudah berkenan bergabung bersama kami dengan memberikan arahan dan materinya bagi seluruh penyuluh pertanian di Indonesia. Terima kasih dan selamat jalan Bapak. Ya, makasih. Ibu Indah untuk melanjutkan Bapak. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah
dipaparkan lengkap oleh Pak Dirjen kami, Pak Sarwedi. Di sini saya hanya ingin menambahkan saja, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lebih banyak kulina, kita banyak target-target aja lah. Monggo Ibu. Iya, jadi mohon Bapak Ibu sekalian, ini saya punya target realisasi AUTP, AUTSK ya, yang tahun 2020, di mana targetnya, aduh, masih jauh juga ini. Yang AUTP baru 48% ya, sekian. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, untuk yang wilayah-wilayah yang mempunyai program kita AUTP, untuk segera dibantu dengan kita Jasindo ya, ini untuk turun ke lapangan untuk percepatan penyerapan, karena walaupun sekarang keadaan new COVID ya, sekarang new COVID, jadi sudah mulailah sedikit-sedikit kita kumpulkan petani kita yang punya hamparan-hamparan itu untuk penyerapan preminya, untuk polisnya, 10-20 orang gitu ya, nggak usah banyak-banyak, ketuanya, untuk memberikan calon-calon yang untuk bisa dilakukan penyerapan asuransi ini. Sedangkan untuk AUTSK memang baru amat sangat sedikit lagi, makin sedikit, hanya 20%. Jadi tolong ya, ini sudah berjalan 6 bulan ya. Bentar kita tinggal 5 bulan efektif. Jadi kami mohon sekali untuk penyuluh ya, bekerja sama dengan, kemudian kita di sini dengan Jasindo untuk mempercepat ke lapangan untuk penyaluran AUTP dan AUTSK kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini antara KUR dan asuransi itu bisa sinergis, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang tadi saya dikatakan di depan bahwa KUR kita adalah paket komplit. Jadi kalau ada jargonnya teh botol, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sostro. Di sini juga apapun bentuknya, apa budidaya atau alat mesin pertanian, atau bahkan mau bikin penggilingan padi, kostraling, segala macam, kita tetap ada. Di sini ada KUR dan asuransi ya. Jadi KUR dan asuransi ini Bapak Ibu sekalian bisa disinergiskan dengan di mana setiap petani yang mendapatkan pembiayaan KUR itu diharuskan untuk bisa didaftarkan menjadi anggota asuransi. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita menginginkan tidak ada kegagalan di sini. Jadi kalau seandainya ada gagal panen, ya petaninya itu bisa untuk cicilannya bisa dibantu dengan asuransi ini. Jadi bisa ada jaminannya. Jadi tetap di sini saya menginginkan tidak ada lagi kita ya KUT kedua, kredit macet. Nah, di sini kita bekerja sama dengan asuransi ya. Yang kita tahu asuransi merupakan salah satu komponen dalam manajemen usaha tani risiko. Bila terjadi gagal panen, sehingga dengan adanya asuransi, perbankan lebih percaya dalam menyalurkan kreditnya. Karena kita tahu perbankan dengan dengan komoditi pertanian ini agak alergi Bapak Ibu sekalian. Alerginya kenapa? MPL kita sangat tinggi sekali. Jadi akhirnya supaya dia nyaman, saya akhirnya punya skim khusus. Saya bilang, Bapak perbankan jangan takut. Ya, saya bilang gitu. Karena KUR kita adalah paket komplit. Paket komplit di sini ada apa aja? Saya bilang ada asuransinya, ada off-takernya, ada avalisnya, terus kita ada PKS, perjanjian kerjasama, diketahui oleh bupati, diketahui oleh gubernur, bahkan
Gubernur NTT kemarin adanya kunjungan Pak Menteri Pertanian, beliau mau menjamin lagi kreditnya, bukan hanya 6% menjadi 3%. Ini yang harus kita kejar, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Bapak Ibu sekalian mengenai sosialisasi kami pada pagi hari ini. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian percepat penyerapan asuransi kita, dan juga memacu asuransi kita supaya tidak lewat MT Asep ini ya. Jadi dibagi target level provinsinya ya, kabupaten, di kecamatan ya, dan mengacu pada target realisasi. Terus mendaftarkan lebih awal MT Asep-nya di bulan Maret ya, dengan catatan polis berlaku pelanggaran pada Asep ya. Nah, di sini kalau bulan Maretnya kemarin sudah lewat ya, nanti kita bisa mulai Juni ini kita kejar ya, mengintensifkan koordinasi dengan kabupaten kota, mendaftarkan semua petani peserta KUR untuk usaha padi di yang wajib AUTP dan untuk sapi yang AUTSK. Nah, sinergi juga program, baik program pusat, provinsi dan kabupaten, mencarikan mitra untuk membantu petani membayarkan premi yang 20%. Yang tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Dijen, petani cukup membayar 36.000. Nah, sisanya 180.000 itu ada di kami. Dan nanti kalau umpamanya mereka gagal panen akan ditanggung oleh kami per hektar 6 juta. Jadi itu mohon untuk bisa dipercepat. Sedangkan peran penyuluh di sini dalam pelaksanaan asuransi pertanian, melakukan sosialisasi intensif kepada kelompok tani, membantu petani dalam proses pendaftaran. Ya, di sini kita sudah punya aplikasi, dengan aplikasi siap mendatangani formulir pendaftaran, mengajukan pendaftaran asuransi ke Kostra Tani untuk disetujui. Jadi ada tanda tangan nanti Bu Lina nih ya. Ada membayarkan premi yang 20% ke bank pelaksana, membantu dalam pelaporan dan pengikutan laporan klaim ke dalam aplikasi siap, koordinasi dengan POPT terkait rekomendasi besaran klaim. Ini yang nanti kalau ada yang terjadi kekeringan atau kebanjiran, atau khusus kemarin juga saya sempat ditelepon sama Pak Dijen Tanaman Pangan, beliau sedang ada di Indramayu. Di situ juga terjadi kebanjiran, tapi kebanjirannya kena rop air laut. Nah, itu tidak ada di dalam pedoman kami. Jadi memang sedang tetap kita akan bantu mereka untuk tanaman-tanaman yang terkena bencana. Mendatangani for pengajuan klaim, penyuluh mendampingi pemanfaatan data klaim untuk usaha tani dan ternak penerima klaim. Jadi tetap petani kita harus didampingi Bapak Ibu sekalian, jangan dibiarkan mereka, karena yang mereka tahu selama ini mereka nyaman, buatlah mereka nyaman bekerja untuk produksinya mereka, ya harus kita dampingi terus. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu penyuluh, kita tetap semangat walaupun dalam keadaan yang COVID, untuk tetap kita bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik kepada petani-petani kita, sebab Bapak Ibu sekalian adalah ujung tombak tadi yang dikatakan oleh Pak Dijen kita, dan kita tetap harus bersemangat ya. Pak Menteri bolak-balik mengatakan bahwa kita tetap harus bersemangat dalam era COVID ini, semangat terus untuk memberikan pangan bagi masyarakat kita yang 267 juta jiwa ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah Megawati yang sudah menyampaikan paparan dan sosialisasi tentang KUR dan
toleransi untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Izin Ibu Direktur, kami akan membuka 2 sesi diskusi dan dialog. Mungkin ada teman-teman dari seluruh Indonesia yang ingin memperjelas ataupun masih memiliki ganjalan sehingga bisa kita memberikan penjelasan-penjelasan detail kepada mereka. Saya buka sesi dialog atau diskusi untuk yang pertama kepada 3 partisipan. Di sini, Ibu Direktur, saya laporkan bahwa kami ada beberapa yang akan live dari lapangan. Siap. Mohon host, apakah sudah live dari Tanjung, Provinsi Kalimantan Selatan, BPP Tanjung, disilakan untuk live memberikan informasi dari lapangannya. Atau dari Sumatera Utara, dari Deli Serdang. Kalau sudah tersambung, silakan untuk langsung live dengan kami. Pak Menteri mau ke Medan loh ya? Besok kok nggak salah, habis dari Lampung. Sabtu, iya. Biasanya AWR siapin. Baik, apabila belum bergabung dengan kita, di sini ada Kostrada dari Kolaka Utara. Sudah bergabung? Tadi beliau minta untuk Kostrada Kolaka Utara, silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan Bapak dan Ibu menyampaikan diskusi kita, apapun yang. Oh, silakan, ini Bapak Saiful Anwar. Oh, Bapak Saifuddin Anwar dari Pol Banten Goa, Bu Direktur. Silakan Bapak Saifuddin. Selamat siang Pak Direktur. Mohon izin suaranya untuk tidak di-mute dulu Bapak. Tes. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan berdiskusi dan bertanya. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan zero sum game. Jadi pertandingan berakhir dengan 0, istilahnya ya. Diibaratkan petani menanam, kemudian yang menikmati hasil dari penanaman itu adalah para tengkulak. Jadi itu yang disebut dengan zero sum game. Oleh karena itu dengan adanya program ini, itu saya kira memang bisa membantu petani. Sehingga petani itu bisa memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dia buat. Kalau yang